Oke, selamat datang lagi di channel Nova Testament bersama saya lagi, Noval Raka Putra. Oke, di episode dari kali ini kita bakalan masuk ke router, yang dimana kita bakalan konfigurasi dasar router dan apa itu router gitu. Yang dimana ini bakal jadi otak dari jaringan-jaringan skala besar gitu. Nah, episode kali ini kita bakalan masuk ke dunia router, yang dimana untuk router itu sendiri kita bakalan belajar apa itu router gitu kan. Nah, supaya dua jaringan yang berbeda itu terhubung atau lebih, dua jaringan, tiga jaringan, empat jaringan, itu dibutuhkan namanya itu router gitu. Alatnya namanya router. Yang dimana sebelumnya kita bakalan pakai satu switch aja buat gabungin satu jaringan lokal. Nah, ini kita bakalan nyobain dua jaringan lokal yang berbeda dan dihubungkan lewat router gitu. Nah, gimana caranya dan kenapa kita butuh router? Nah, itu bisa kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Tes satu, tes satu, tes satu, tes satu, tes satu. Oke, konsepnya dulu deh. Jadi, router itu tugasnya itu mengarahkan paket data dari satu jaringan yang berbeda ke jaringan yang lain gitu. Yang dimana itu kayak polisi lalu lintas yang mengatur jaringan-jaringan yang ada di antar daerah gitu, jalan-jalan di antar daerah gitu, di satu kota. Nah, misalnya kecamatan ini, kecamatan itu. Nah, gimana cara nyambunginnya? Ya, kita bakalan butuh polisi lalu lintas gitu biar satu ini tidak macet di sini dan ada penghubungnya gitu. Nah, kalau Swiss itu cuman kayak nyambungin satu perangkat dalam satu network. Nah, satu network ini kan kayak ya komplek lah, komplek perumahan yang ada di rumah-rumah kita gitu. Jadi komplek rumah dihubungkan satu jalan. Nah, itu kan jaringan lokal. Tapi kalau ini udah kayak skalanya itu lebih besar lagi, kayak kecamatan, kelurahan, kota gitu. Nah, ini lebih besar lagi dan kita butuh suatu alat yang bisa menghubungkan jaringan yang berbeda ini yang disebut dengan router gitu. Nah, dimana router ini biasanya nyambungin beberapa network beda alamat gitu, alamat rumah kan, alamat IP gitu. Nah, jadi kalau kita masukin ke PC jaringan 192.168.1.0 dengan 192.168.2.2.0 gitu. Nah, satu ini dua gitu. Itu kan beda. Nah, kita itu butuh router sebagai perantaranya gitu. Nah, kita bisa setup langsung topologinya. Nah, itu kita seperti biasa, kita masuk ke network device dulu. Kita bakalan ambil router. Nah, di sini kayaknya kita bakalan pakai router dari siapa ya? PT router kali ya? Router itu ada berapa ya? Ya, 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 saya setuju, saya setuju. Boleh deh. Kita bakal pakai router ini aja. Router, aku tidak sebutin nama routernya apa, tapi ya pakai router aja, router PT. Nah, lanjutnya itu kita bakalan pakai switch. Kenapa pakai switch? Ya, biar enak aja sih. Nah, anggaplah switch ini ya, ya kayak satpam komplek gitu. Jadi sapat komplek satu, sapat komplek dua. Nah, ini polisi lalu lintas nih. Apa sih logikanya aneh banget ya. Nah, setelah itu kita bakalan pakai kliennya, yaitu ya kliennya ya ini, CPC klien satu dan klien dua. Nah, ini udah beda nih. Ini bakalan jadi satu jaringan lokal dan ini juga jadi satu jaringan lokal lainnya gitu. Jadi kita bakalan hubungin ini dulu pakai kabel strike stroke seperti biasa. Kita bakalan nyambungin dari router dulu kali ya. Hmm, ya, ya, ya. Kita pakai V0 ke gigabit Ethernet 0. Lalu kita hubungin juga ini. Lalu kita hubungin juga yang terakhir. Kita pakai 01 ini dan ke sini. Ini juga. Lah,
Aku salah ambil yang ini guys, sorry. Kita delete ya. Bukan switchnya yang di delete, kabelnya. Benar. Nah, ini kita ngambil FN01, lalu kita hubungkan dengan gigabit 01. Lalu kita ambil ini lagi 01 ke 01. Oke. Kita anggaplah ini bakalan kita konfigurasi address itu kan beda ya, beda network. Nah, anggaplah kita pakai PC 0, PC 1 ini, PC 0. Aku kebiasaan indeksnya kan dari 0 ya. Jadi sekarang indeksnya dari 1. Jadi aku agak bingung dikit, guys. Nah, kita buka desktop, kita buka IP configuration. Kita masukkan IP-nya 192.168 10.10. Oh, bagus ya. 10.10. Default subnetnya 255.255.255.0, 124 berarti ya. Dan gateway-nya, nah ini yang penting. Kalau kita di router, kita itu ada gateway, yang dimana gateway itu adalah gerbang yang bakalan jadi pembuka, atau istilahnya ya kode pos lah gitu. Jadi gateway ini kayak kode pos, yang dimana kode ini bakalan masuk ke router gitu. Jadi gerbang kita itu ya di router kita, router yang melewati kita gitu. Jadi anggaplah kayak kode pos. Setiap rumah kan harus ada kode pos ya, buat posnya nganterin gitu. Ini sama fungsinya kayak gateway. Jadi apa yang kita masukin di sini adalah IP-nya router gitu. 192.168.10.1. Yang dimana itu ya nantinya kita bakal konfigurasi di router. Jadi gateway ini harusnya itu adalah IP router gitu. Nah, bagusnya itu kan 10.1 ya, karena router itu harusnya di nomor 1 gitu. Nggak mungkin gerbangnya ada di belakang gitu kan. Walaupun bisa, tapi nggak mungkin di belakang dong, harusnya di depan kan. Oke. Kita udah selesai konfigurasi PC 1. Sekarang di PC 2-nya kita juga konfigurasi, dan itu pun beda network ya. Yang dimana networknya itu kita klik desktop lagi, IP configuration. Yang dimana di sini bakalan kita buka dengan static 192.168.20.10. Satu yang sama. Default gateway-nya 192.168.20.1. Oke. Sekarang kita masuk ke routernya. Sorry banget teman-teman, karena aku bakalan pakai CLI. Kita bakalan pakai CLI. Kenapa bateraiku udah habis aja? Ntar guys. Oke, let's go. Bateraiku udah cas. Kita bakalan pakai CLI atau config command line interface. Ini would you like enter the initial configuration dialog? No, nggak perlu. Kita masuk ke return aja. Nah, di sini kita bakalan konfigurasi secara command line CLI. Gak apa-apa, biar terbiasa kita dengan sintaks-sintaks Cisco yang ada di Cisco gitu. Jadi teman-teman kalau nanti konfigurasi Cisco di dunia nyata sama, pasti bakalan sama dengan ini gitu. Nah, untuk pertama itu routernya kan belum nyala karena ini merah ya. Teman-teman bisa lihat ini ini kan merah ya. Di sini merah ini menunjukkan bahwa si routernya itu belum ada daya, belum kita hidupkan gitu. Nah, cara hidupinnya pakai enable atau bisa pakai en. Nah, itu jadi shortcutnya juga ada, tapi kita bakalan pakai yang lengkap aja, enable. Setelah di enable, ini bakalan beda nih. Dari awalnya tanda panah, sekarang jadi tanda pagar gitu. Bagus ya? Bukan bagus, emang gitu maksudnya. Nah, sekarang kita bakalan coba pakai configure terminal. Configure terminal. Nah, kita bakal masuk ke konfigurasi commands gitu. One per line,
Control and with Control Z gitu. Nah, di mana kita bakalan lanjut ke interface yang ada gitu. Nah, di sini si router itu kita pakai apa ya tadi? FE ya? Iya ya, kita pakai FE 00 dan FE 01 gitu. Nah, ya. Berarti di sini konfigurasi kita itu adalah interfaces. Mungkin teman-teman ini kurang jelas ya. Udah line dari ininya sih, dari Cisco-nya sih. Jadi nanti bakalan aku edit deh biar lebih hitam. Interface, interface gigabit kita nggak gigabit, pakai fast ethernet sih, ethernet. Jadi teman-teman lihat portnya dulu gitu. Nah di sini misalnya kayak ini nih, portnya fast ethernet 100 10 itu kan beda ya. Jadi kalau ada yang gigabit kayak gini, nah ini ada gigabit nih, berarti pakai gigabit. Nah kalau yang ada itu fast ethernet ya pakai fast ethernet gitu. Dan jangan lupa portnya di port berapa gitu, 00 kan. Oke, kita klik. Jadi masuk ke router config if gitu. Nah ini kita bakalan isi IP address-nya aja. IP address 192.168.10.1 karena kita bakalan jadiin ini IP address-nya gitu. Kita masukin IP address buat si router dengan port 00 gitu. Port 00 ini mengarah ke PC1 sebelah kiri tadi gitu. Dengan netmasknya itu netmask subnetmask ya. Netmask itu kan di Linux sih 550 gitu. Nah setelah kita masukin IP address dan netmasknya, kita harus ketikkan ini dulu, no shutdown. Yang dimana no shutdown ini berfungsi untuk biar portnya itu nggak mati-mati lagi gitu. Karena setiap konfigurasi, kalau kita matikan routernya, waktu kita hidupin lagi itu config-nya hilang. Nah ini no shutdown ini berfungsi sebagai itu. Jadi setiap kita konfigurasi ulang, konfigurasi yang lama tetap masih ada di sini gitu. Jadi nggak hilang sebelum kita matiin hidupin lagi gitu. Setelah up ini bakalan up ya. Nah bakalan hidup ya, kita tunggu aja ini sampai konfigurasinya selesai gitu. Nah, ini kita boleh enter lagi. Dan kita tunggu aja sampai lampu ini hijau, berarti interface-nya aktif gitu. Kita tunggu kali ya, atau kita time skip ya. Ngapain kita tunggu, time skip juga bisa. Nah kita bakal langsung coba pengujiannya deh di sini di ping. Kita coba ping PC-nya. Apakah PC-nya bisa ngeping si server, si router gitu. Ping 192.168.10. Oke, TTL. Berarti router kita udah berhasil menghubungkan si network kiri gitu. Network kiri. Ya kan, berarti udah bisa ya. Gitu. Nah, berarti ini udah masuk nih satu nih. Satu ini udah terhubung. Nah, gimana cara kita ngubungin satu ini gitu? Nah, itu caranya kita masuk ke router 0 lagi, router yang kita konfigurasi saat ini. Kita masuk ke portnya yang sekarang yang sebelah. Nah, itu kita exit ini dulu, kita masuk ke config lagi, terus kita masuk ke interfaces, pas ethernet 01, ethernet 01 atau 10 ya, 10 guys, sorry ya, karena penamaan setiap router itu beda-beda soalnya. Ini berarti 10. Oke, kita masuk konfigurasi interface config. Nah, kita masukin IP address-nya
Sama contohnya kayak tadi 192, 168. Sekarang kita pakai 20, 1, 255, 255, 255, 0. Nah, setelah itu kita masukin no shoot down lagi, no sh. Jadi shoot down. Oke. Ini harusnya bakalan kuning lagi dan kita masukin aja timestamp-nya aktif gitu. Nah, ini kita coba tes pengujian ke sini, harusnya bisa guys. Nah, kita coba ya. Comment from ping 192, 168, 20. Ya, TTL guys. Nah, mari kita coba ping ini ke sini. Apakah bisa gitu? Nah, ini kan tadi kan 192. Nah, teman-teman. BC2. Nah, tadi kan ini pingnya itu kan 192, 168, 10, 10. Oke kan? 10, 10. Bener ya? Ya, ya, benar-benar. Saat kita masukin. Ya, bakalan TTL. Karena ini masih satu router yang sama. Jadi satu router yang sama itu kita bakalan belajar ke depannya itu adalah routing table. Nah, jadi root table ini adalah tabel-tabel berisi tabel-tabel buat nentuin jalur-jalurnya kemana-mana aja gitu. Nah, saat ini router ini udah berhasil menghubungkan dua network yang berbeda, yang dimana si router ini lagi ngubungin dua jaringan ini gitu. Nah, ini kita nggak perlu konfigurasi selanjutnya karena kita masih menggunakan satu router gitu. Nah, ini kan kayak gini ya konsepnya. Nanti kalau 2 router, 3 router itu gimana bang? Nah, untuk perutingan sendiri kita tuh ada dua jenis perutingan. Yang pertama itu adalah static routing. Yang dimana routingannya itu adalah distatikkan, yang dimana rutenya itu kita konfigurasi sendiri. Jadi jalur ini harus ke sini, terus ke sini, terus ke sini gitu. Nah, sedangkan si lawannya dynamic routing, nah itu tuh bisa langsung jalanin routingannya secara dinamis. Jadi kita nggak perlu konfigurasi banyak-banyak, hanya konfigurasi siapa aja yang hidup routernya. Nanti ya itu kan ya parameternya beda-beda gitu setiap ada namanya protokol. Jadi protokolnya itu tuh bakalan beda-beda setiap dynamic routing yang ada di Cisco gitu. Nah, buat belajar selanjutnya itu kita bisa bakalan lanjut ini ke episode selanjutnya, yang dimana episode ini sudah selesai. Udah selesai guys, jadi ya terima kasih telah menonton. Enggak. Sekarang kita coba eksperimen dulu. Misalnya kita gimana kita salahin gateway-nya bang, gini di PC1 deh, misalnya kita salahin gateway-nya. Ini gateway defaultnya kan 10.1 ya, coba kita pakai 11.1 gitu. Nah, kalau kita masukin 11.1 di sini, ini bakalan gawat. Kenapa gawat? Karena si router ini, si si PC ini nggak bakalan bisa ngeping sebelah. Terus itu kan masih bisa nih. Tapi kalau ngerouting 20, 10 error. RTO dia. Karena gateway kita udah beda kan. Jadi kita itu kayak nembus portal gitu loh. Yang dimana kita udah keluar, tapi keluarnya bukan di gerbang ini, tapi di gerbang sebelah. Jadi gerbang sebelah itu tidak diketahui oleh si penerima tujuannya gitu. Nah, itu secara singkatnya. Jadi saat kita masuk satu pun juga nggak bisa karena gateway-nya udah beda. Begitupun sebaliknya gitu. Saat kita ping dari sini juga 192 1010 tadi bakalan nggak bisa RTO gitu. Padahal sebelumnya kita bisa reply kan. Nah, itu kenapa masang gateway itu penting. Yang dimana kode pos itu kita nggak boleh salah gitu. Kalau kode pos kita salah, berarti paket ini
jalannya kemana gitu, kurirnya juga bingung kan, ntar kurir lagi disalahin gitu, diviralin kurirnya gitu. Nah sekarang kita bisa masuk ke kasus yang kedua. Bang, ini kita perbaiki dulu ya. Bang, gimana kalau routernya kita matiin? Ya berarti nggak bisa jalan dong kalau kita matiin. Mari kita coba matiin ya. Shutdown, shutdown. Oh iya, kita masuk ke interface, salah satu interface-nya. Sorry. Jadi kita masuk ke fast Ethernet, lalu kita shutdown, kita matiin dulu. Ya berarti kita nggak bisa ngeping ke sebelah ini. Nah contohnya itu kita bisa masuk ke sini, kita coba ping ya. Kita coba ping ke sebelah 192 ping, bung, ping 192 168.21 unreachable. Terus kalau kita 20 unreachable juga. Yang dimana karena si perangkatnya mati guys, perangkatnya mati. Nah saat kita hidupin lagi, kita coba no shutdown lagi ya, no shutdown. Kita hidupin lagi, kita time skip saja. Nah sekarang kita coba ini lagi, ping lagi. Ya TTL ya, nih TTL. Nah gitu, jadi ya nggak boleh mati gitu konfigurasinya. Kalau kita matiin portnya ya nggak bakalan kehubung gitu. Udah ya, berarti kesimpulannya itu ya, router itu adalah alat yang dimana kita itu bisa masukin dua jaringan atau lebih ke satu jaringan yang berbeda. Apa sih maksudku tuh, kayak router itu bisa menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal yang berbeda agar bisa terkomunikasi dengan baik dan benar gitu. Nah itu harusnya. Jadi kalau satu router itu udah kayak gini, nah gimana selanjutnya dua atau tiga router? Itu kita bisa bahas lagi di episode selanjutnya. Kita bakalan belajar ini, kesimpulannya itu adalah switch hanya untuk local network. Jadi buat ini aja nih. Ini bakal bisa terhubung tuh. Jadi kalau ada PC banyak di sini ya gabung bisa, terus ini bisa masuk lagi gitu. Nah, kalau router baru itu antar network. Jadi network satu dengan network yang dua bisa kita masukin gitu. Bisa kita hubungkan lewat router. Nah, setiap interface router itu juga harus memiliki IP yang beda-beda, nggak boleh sama. Kalau kasusnya itu sama, berarti ya nggak bisa. Karena setiap perangkat itu harus unik, harus beda alamatnya. Kalau sama alamatnya, kursusnya juga bingung kenapa ada dua alamat yang sama dalam satu jaringan gitu. Oke, di episode berikutnya kita bakalan lanjut ke static routing. Gimana caranya kita menghubungkan banyak router dengan rute manual. Kita coba satu-satu gitu. Nah, mungkin teman-teman sekian saja video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Share ke teman-teman yang membutuhkan ini buat routing di TKJ kali ya. TKJ kini butuh kayaknya. Dan tidak lupa ke episode selanjutnya, ya silahkan subscribe. Dan please, aku butuh uang buat beli laptop baru. Sampai jumpa di channel lagi. Saya Novar Kaputra dari Nova Testament, pamit undur diri. Sampai jumpa.